coba narkoba, HIV AIDS menyerang siapa saja. Jauhi dan jangan dekati, nikah di usia muda dihindari. Segelas kopi di pagi hari di televisi, trending topik anak usia dini, berprestasi berlomba-lomba, berkarya untuk masa depan yang cerah dengan tidak memakai narkotika. Ayo jiwa muda dan kaulah muda, bersama-sama rangkul yang salah. Tua muda remaja ikut serta, anti narkoba, anti sebebas. Jangan salah langkah, dunia bebas yang keluar. Narkotika kado terindah dari neraka, tak kenal surga. Pemuda yang selalu bangga akan ulahnya, bertindak berbuat merusak akal sehat tubuh, segala lagi berpikir cermat. Stop pengguna jarum suntik bergantian, hubungan seks bebas berganti-ganti pasangan, belum tamat sekolah udah pegang momongan, dapat akibat dari sebuah kekacauan. Coba narkoba, HIV AIDS menyerang siapa saja. Jauhi dan jangan dekati, nikah di usia muda dihindari. Jangan coba keluarga berencana. Salam genre, generasi berencana. Banyak anak, banyak rezeki, itu opini dua anak sudah terbukti. Jangan ditambah lagi, PKB sudah teruji, program KB harus ikuti. Jangan lupa lagi, mari cegah. Pakailah pengaman supaya lebih aman, alat kontrasepsi yang telah diajukan. Jangan kebobolan, jangan kebablasan, tinggallah semua yang telah kami katakan. Lihat ke belakang, beri dukungan, motivasi, rehabilitasi, diskriminasi, tolong dijauh dalam diri sendiri. Mari sama-sama, udah butuhkan kita semangat 45. Coba narkoba, HIV AIDS menyerang siapa saja. Jauhi dan jangan dekati, nikah di usia muda dihindari. Jangan coba narkoba, HIV AIDS menyerang siapa saja. Jauhi dan jangan dekati, nikah di usia muda dihindari. Kurang terurus repot, membuat pening repot, capek dan lelah, semua jadi repot. Gak kuat, gak muat, tidaklah tenang, susah dan gelisah. Ya atau buat paling buat anak lebih baik. Keluarga berencana, keluarga kecil bahagia, sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tokoh masyarakat Desa Ciserok, yang saya hormati seluruh anggota kelompok bina keluarga remaja Al-Fadilah Desa Ciserok. Pertama-tama saya haturkan banyak terima kasih kepada pengatur waktu pengatur acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi tentang sosialisasi BKR. Sehingga ketika tadi dalam undangan kemudian beberapa sambutan, Pak Ibu dan para Bapak mulai bertanya-tanya, apa sih BKR? Apakah BKR itu baru turun? Apakah BKR itu bokor, bukur? Nah, maka dari itu saya di sini akan menyampaikan mengenai sosialisasi BKR. Apa itu BKR? Apa sasaran BKR dan apa tujuan BKR? Para bapak dan para ibu yang saya hormati, sebelumnya supados ngantuk ibunya, tarunu ibu. Nah, supados dulu punten balik nanti abdinya, nanti belum pernah dicari. Supados dulu ieu mah. Tanya teh biasa ninggal abdi sadayana, gitu tong ditinggal kasep nanya datos terang sadayana gitu. Nah, tapi urang tinggal urang simulasi sakedik. Jadi aya peragaan anu kudu ibu-ibu dijawab. Pami pandangan abdi kieu, ibu-ibu sareng bapak-bapak nyebata ciki-ciki.
Itunya terang bu. Sok ayo cobian. 1, 2, 3. Kirang kompak sekali deh bu. Sanes ngucap bu pamingkeun ciki. Itunya sok biji 2, 3. Sekali deh. Nah, pamingkeun ciki. Pamingkeun boom. Terang bu. Boom. Sok biji 2, 3. Boom. Biji 2, 3. Boom. Tinggal kita. Rambutan. Lancarkeun ayeuna. Sekali deh bu. Nah, sama-sama di pakau dah bu gitu ya. Ada tambahan bu, iya cik, iya boom, iya hop. 1, 2, 3. Si kompak 1, 2, 3. Tinggal kita. Hiji deui bu, da opat sebenarnya. Kami kieu cik, kieu boom, kieu hop, kieu blem. Ragu sok. 1, 2, 3. Blem. Si kompak 1, 2, 3. Blem. Tinggal kita. Kalau lancarkan bu, sekali deh. 1, 2. Si konsentrasi bu, si konsentrasi. Kan? Siap. 1, 2, 3. Nah, ini orang lanjut karena materi bu, orang campur wae bahasananya terkena ayeuna begitu ku bahasa Indonesia di tengah naon-naon. Jadi orang campur wae antawis bahasa Sunda sareng bahasa Indonesia. Kumargi sing kuring oge bahasa Indonesia teh kirang begitu paham. Tong boro-boro apa naon tahu ge naon. Jadi tong boro-boro apa naon enggak tahu ge. Nah, jadi kita masuk kepada materi yang pertama, apa itu BKR? Gitu kan? Jadi para ibu ge kedah ulinga, apa itu BKR? Naon ari BKR teh? BKR teh singkatan, sami sapertos SD. Kan SD sekolah dasar. Tahun pendidikan anak usia dini. Tah BKR itu juga merupakan singkatan. Singkatan dari apa? Singkatan dari Bina Keluarga Remaja. Nah, jadi BKR ini adalah Bina Keluarga Remaja. Nah, kemudian Pak Ibu bertanya, kenapa yang dibinakan adalah ibu-ibu dan bapak-bapak? Dan kenapa bukan anak remaja? Karena memang sasaran atau target peserta BKR ini adalah orang tua. Nah, jadi target atau sasaran BKR ini adalah orang tua yang memiliki anak usia remaja. Nah, jadi target atau sasarannya diulang-ulang tuh supaya paham. Jadi target pembinaannya itu bukan hanya sebatas ngartos gitu ya, mengetahui tapi sampai paham. Jadi BKR ini adalah sasarannya orang tua yang memiliki anak usia remaja. Usia remaja itu sabaraha tahun bu? Kan kebiasaan di masyarakat itu apa karena usia budak teh? Kan kantor survei bu, sabaraha mun kali nu kahiji? Iya weh, ada bahasa lahiran teh bahasa ngaceng-ngeceng sabaraha tahun coba gitu nah. Nah kira-kira setelah 18 tahun. Nah itu banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang seperti itu. Kamu kapan daerah kidul? Bu, sabaraha tahun urang kali teh? Iya weh cenah waktu ngalahirkeun teh bahasa nanam karet. Coba bu. Saya pertama orang sedang mengetahui kopinya sudah waktu ngomong kopi lah. Nah, jadi kita harus mengetahui berapa tahun usia anak remaja. Nah, usia remaja ini adalah usia dari 10 sampai 24 tahun.
Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki anak berumur 10 sampai 24 tahun, maka ini harus dibina melalui program pemerintah yaitu BKR, Bina Keluarga Remaja. Nah, saur saha kudu dibina teh. Yang pertama, Presiden Jokowi memiliki nawacita. Terang ibu nawacita? Jadi kami asal nyambunglah cita-cita teh kamu. Tetapi nawacita mah hari nawa teh 9, cita-cita teh mau tujuan, targetan atau visi misi kepemerintahan Presiden Jokowi dinamia nawacita. Berarti ada 8 program. Tadi awal di antawisna atau diantaranya program yang 9 ini ada program nomor 5. Terang tuh Bu. Terang tuh program nomor 5 Presiden. Nah, program nomor 5 nanti diantaranya membuat hidina Indonesia pintar, nukaduana Indonesia kerja, nukatiluna Indonesia sejahtera. Tambah dari itu untuk mendukung program atau nawacita Presiden di BKKBN mengadakan BKR, Bina Keluarga Remaja, yaitu untuk mendukung atau menunjang program Presiden nomor 5 yang di dalamnya adalah Indonesia Pintar. Bagaimana para ibu dan para bapak, insya Allah itu ada atas pintar, supados langsung pintar. Bagaimana untuk mengelola atau membina anak-anak remaja. Kenapa anak kita harus dibina? Kenapa anak kita harus dididik? Ibu ada hasil survei punya. Hasil survei ya mah. Jantan aya lembaga survei, nyurvei. Tina usia remaja anu jumlahna 66 juta, 15% tina jumlah penduduk Indonesia sadayana. Jadi pemuda atau remaja se-Indonesia teh bu aya 36 juta jumlahna teh. Termasuk putra-putri ibu sareng bapak. Tatina 66 juta remaja itu 63% melakukan hubungan di luar nikah. Nah, jadi 63% tina 66 juta, pami 50%. Berarti pami aya 2an remaja kan hiji teh ngalakukeun hubungan di luar nikah. Anu saur Pak Ustad tadi kan tidak jeuna gitu. 63% melakukan hubungan di luar nikah. Kemudian kami jeung lembaga survei LPOK di Garut mengadakan survei, ini 50% usia remaja terlibat narkoba. Narkoba itu sanes singkatan dina narik rokok batur. Kita mah pada bulan apa jadi 50% terlibat narkoba. Pami aya di penduduk Garut 100.000 pemuda, berarti 500 atau 5 pami aya 100 berarti 550 terlibat narkoba. Pami bahasa nama nafja. Ibu terang nafja? Nafja terang? Pami tiung mah ibu napisa eta mah. Nafja teh singkatan narkotika, psikotropika, zat adiktif. Ieu nafja. Jadi ulah disangka bu aya nama prebatu ku eta teh. Da anu normal paling mama teh hiji, dua, ieu mah sapa? Nah, kemudian ulah dikira misalkan anak ibu atau anak bapak di rumah teh seueur tablet-tablet anu warna koneng. Para aya judulan biasa. Tapi di mana teh 20, 30 ulah disangka anak ibu teh aya warta. Nah, bisi kulit termasuk kepada nafja, bagian tina narkoba, narkotika. Nah, jadi kenapa ada program BKR, Bina Keluarga Remaja? Nah, ini kronologisnya atau latar belakangnya. Nah, sedangkan kalau kita melihat atau semboyan Presiden pertama Indonesia, saat Presiden pertama Indonesia Soekarno. Saur Soekarno beri saya 10 pemuda. Ya, beri saya 10 pemuda, niscaya saya akan guncangkan dunia. Itu tuh Soekarno. Presiden pertama Indonesia beri saya 10 pemuda, niscaya akan saya guncangkan dunia. Jadi untuk mengguncangkan dunia cukup 10 pemuda.
cukup ku 10 remaja. Nah cuman pertanyaannya pemuda anu kumaha? Sanes pemuda anu jam 10 karek kuliah. Nah, gitu nya. Ka warung, gondreng gitu. Ngamen itu minum kopi, minum geula gitu, rokok minum geula. Nah bukan pemuda seperti itu, tapi pemuda super power yang intinya ini mendapatkan pembinaan. Kalau sekarang terhimpun dalam bina keluarga remaja. Itu. Nah, karena memang menurut teori perkembangan anak. Nah, jadi kamu pengetahuan para ibu, para bapak oke, punten satracana sanes mematahan model kamari pamit pada sanes mari sanes mematahan naik ka monyet pamit saya monyet tadi dia mah punya sami-sami sharing pamit sami-sami ayeuna mengelola kumaha sangkan remaja di urang khususna di desa Ciserong ieu terarahkan kepada program anu pasti, terarahkan kepada program anu produktif, dan pada intinya terbina dengan bina keluarga remaja. Nah, karena perkembangan anak ini, Pami Saur Arthur Schopenhauer, anak ini ada teori nativisme. Jadi teori bawaan lahir, watak, yang tergantung kepada orang tuanya. Ya, kan? Biasanya saur paribahasa anu talaran gitu. Jadi ketika orang tuana gede ambek, biasa anak nage gede ambek. Jadi watak bawaan lahir. Dia cek atur Schopenhauer. Nah kemudian Saul Jomblo ayat teori empirisme. Teori empirisme ini adalah perkembangan anak ini, perkembangan usia remaja tergantung lingkungannya. Nah kemudian teori anu dua ieu dihijikeun ku William Stern. Nah paros ngaposna saha William Stern teh geun budak sanes artis. Katanya artis mah aya William teh si boy teh. Itu nah Stefan William aya kitu teh mah William Stern. Nyata dihijikeun teori nativis sareng empiris ku teori konvergensi. Nah, saur anjeunna William Stern bahwa anak ini dipengaruhi dengan bawaan lahir dan lingkungan perkembangan anak. Nah, punten gitu nya ka para kiai, pamisi agama kan kulo mauludin yuladu ala bawahu. Nah, jadi bawaan anak ini fitrah maka tergantung lingkungannya. Nah, jadi pembawaan anak ini sudah suci kalau menurut agama, maka tergantung lingkungannya yang mengarahkannya. Nah, sehingga kita di sini sebagai orang tua, orang tua, Pak. Ini termasuk lingkungan yang pertama yang mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak. Jadi ketika anak lahir kan paling payunatnya senyados no. Kahiji mama anu hakan badaran gitu, terus mama, terus bapak katiluna jajan gitu. Nu kahijina apawat mama, nu kaduana bapak, nu katiluna jajan. Nah iya, anak seperti itu karena memang yang mereka lihat pertama kan ibunya. Yang mereka lihat pertama adalah ayahnya. Nah, jadi tergantung lingkungannya. Nah, lingkungan yang paling dominan untuk remaja ini adalah ibu dan bapaknya. Nah, sehingga target atau sasaran pembinaan BKR ini adalah orang tuanya. Nah, biasanya Bu, ya orang ngulas materi sakit punya. Nah, biasanya orang teh ngadominasi ke anak teh. Kan orang kali contohnya, mana teh cenah kudu bahasa urang gitu nya, bahasa Indonesia nama. Kamu itu harus ngertiin mama. Gitu kan? Cek budak teh mama yang harus ngertiin aku kan gitu. Cek bapak nanti, tak bakal lama bapak pernah SMS-an, cek budak teh tak bakal lama mau HP, gitu. Bapak mah bapak can pernah nonton video porno, contohnya budak dah gitunya, ada cek budak tak bakal lama mau internet, kan gitu. Nah, namun kalau masing-masing punya argumen ini mau beres, pembinaan tidak akan masuk, pendidikan tidak akan masuk, anak bakal kumaha sorangan gitu. Nah seperti itu, maka
kita harus sedikit demi sedikit menjauhkan sifat-sifat yang seperti itu. Contohnya, kebanyakan orang tua kepada remaja ini lebih banyak bicara daripada mendengar. Jadi orang tua lupa mematahkan ke budak. Nah itu kan, mereka kudukil, tapi kan kita tidak pernah mendengar bagaimana keinginan anak. Gitu kan? Nah sedangkan Allah menciptakan 2 telinga, sedangkan bibir kan 1. Naon maksudnya meureun gitu kan? Naon maksudnya Allah menciptakan 2 telinga, 1 bibir, berarti menurut kita harus banyak mendengar daripada berbicara. Omongannya ibu-ibu nah ini sikap-sikap yang seperti orang tengelehan ke budak teh. Nah sementara ini mengalah untuk menang. Jadi bagaimana kita mendengar dulu keinginan anak. Cik hayang teh kumaha urang kali teh. Kan curhat ke urang teh. Curhat kan tos beres orang mendengar. Mama taat teh bakal sesuai. Ayeuna bisa teh masalah budak ese sekolah di papatahan kudu rek nih nyambung. Tapi ketika orang mendengar budak kan oh masalahnya seperti ini, maka kudu seperti. Nah, jadi yang pertama yang harus dihilangkan adalah lebih banyak bicara daripada mendengar. Maka kita harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Yang kedua, merasa tahu lebih banyak daripada remaja. Nah, biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak teh walaupun kita lebih tahu daripada remaja, nah untuk menyikapi remaja anak kita, nah tong sapertos gitu. Jadi orang teh anak teh, "Mas Jan, duduk ya." Jadi orang teh memperlihatkan bahwa orang teh lebih tahu dari mereka. Kan mereka teh gengsi gitu ya. Remaja teh yang seperti itu. Nah, ini bagaimana kita mengalah untuk menang? Ya ada intinya olah gitu. Cikumaha ieu teh. Jadi sharing dengan remaja ini, dengan anak ini sehingga terarahkan dan terbina. Yang ketiga, cenderung memberi arahan dan nasihat. Jadi ini sikap kebanyakan orang tua kepada remaja ini cenderung memberi arahan dan nasihat. Itu kan, memberi arahan dan nasihat. Ayo gue di pepatahan budak teh, jangan gerak sholat. Ayo bapak tuh sholat, orang udah sekolah kayak gitu. Nah tidak seperti itu. Nah, jadi bagaimana tidak mesti dengan arahan dan nasihat, tapi dengan tindakan. Ya, dengan tindakan kita sebagai orang tua seperti apa ke remaja seperti ini contoh lah gitu ya. Jadi ketika keluar sholat angkat gitu sholat. Yang keempat, tidak berusaha untuk mendengar dulu apa yang sebenarnya terjadi dan dialami remaja. Ini yang tadi harus banyak mendengar daripada berbicara. Yang kelima, tidak memberi kesempatan remaja mengemukakan pendapat. Jadi remaja tadi dikokop anak orang tadi dikokop. Jadi tidak berkembang. Kumaha keinginan orang tua. Padahal remaja ini kan kami dianalogikan kepada tata bahasa Indonesia. Ayat huruf, ada kata, ada kalimat. Jadi kan huruf ini memiliki bentuk, tapi tidak memiliki makna dan tidak memiliki tujuan. Eta huruf, berarti eta usia bayi kene Bu. Terus aya bentuknya manusia, tapi belum memiliki makna. Oang-oangan kene gitu. Sudah memiliki bentuk dan memiliki makna. Itu ibaratnya usia balita. Itunya pra remaja. Nah, kemudian remaja ini sudah masuk kepada kalimat namun dalam bahasa Indonesia sudah memiliki bentuk, memiliki makna dan memiliki konsep. Itu. Nah, jadi sudah mempunyai keinginan. Gitu kan. Nah, bedanya kan ketika alit mah udah dipaksa we kudu urang teh orang makan tuh gitu. Ya gerak mah mau dibuapan. Tapi kan ketika gede mah ketika ayo we dahar teh dicarekan urang. Nu dahar mah yang disuka kan gitu. Ke anak kecil mah gitunya ke balita pra remaja dipaksakan ke rumah nih udah jangan mandi digubusur. Tapi ketika geus remaja mah hayo mandi tuh mandi we atuh nganggo cai. Kan saya teh kan gitu. Nah itu. Nah kemudian yang keenam, tidak mencoba menerima dahulu kenyataan yang dialami remaja dan memahaminya.
Nah, jadi kita harus mencoba kenyataan yang terjadi, Bu. Jadi menerima kenyataan yang terjadi, jangan memaksakan untuk berbenturan dengan fenomena yang ada. Itu punya. Misalkan barudak teh ke usum Persib, contohnya. Wah, hidup mau talu, pikir anu gitu ya. Nah, kita memaksakan, contohnya memaksakan anak supaya begituan. Nah, padahal balat-balatnya atau teman-temannya semua seperti itu. Nah, ini tidak akan masuk. Nah, bukan berartian kita mengalah kepada anak, Bu. Tapi sekali lagi ini mengalah untuk menang. Nah, jadi setelah itu, setelah kita paham, barulah kita arahkan. Nah, kemudian yang terakhir, merasa putus asa dan marah-marah karena tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap anak remajanya. Ya, untuk orang tua yang frustasi, Bu. Karena sudah terlalu frustasi dengan sikap anak, dengan sikap remaja anak kita, juga kemampuannya gitu. Bahasa orang nama. Nah, silakan terserah kamu gitu kan. Nah, sehingga anak itu ya lebih parah. Nah, ini sekali lagi kita harus mencoba mengalah untuk menang kepada anak-anak kita, khususnya usia remaja, yaitu 10 sampai 24 tahun. Nah, inilah yang dimaksud dengan bina keluarga remaja. Nah, ini merupakan awal pembinaan, nantinya kita bentuk secara kontinu. Kalau tadi menurut sesepuh, jadi ulas usum sausum. Intinya usum KWT, gitu kan. Usum BKR. Jadi kita kontinu, kita buat kurikulum, anggotanya kita input seluruhnya, dan nanti kita terus bina dan mohon doanya nanti tanggal jalan atau tidak. Nah, para bapak, para ibu yang saya hormati, itu mungkin sebagai prolog dalam materi BKR sebagai tahapan awal mengenai bina keluarga remaja, dan untuk kedepannya kita bekerja sama dan sama-sama kerja untuk mengarahkan remaja-remaja kita kepada satu arah yang pasti yang sesuai dengan program agama dan juga negara. Mohon maaf kekurangan dan kelebihan. Nah, untuk sekarang, Bu, Pak, ya Windy kamu tadi, Bu, tamihan ku salam genre, Ibu terang salam genre. Bisa dari ayat tadi genre supaya apa ini? Supaya untuk memperagakan juta salam genre. Di masa ada salam genre itu ideal banget. Salam genre. Kalau misalkan saya bilang salam genre, nanti semuanya gini salam. Siap, Bu? Pak? Oke, yang pertama salam genre. Salam. Salam genre. Sehat, cerdas, ceria. Salam genre. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Curhat dong. Ada sesi tanya jawab. Ada tanya jawab, Pak? Curhat dong gitu. Boleh. Langsung. Ya, untuk selanjutnya Pak Kita ya ada undang-undang dina naon anu disampaikan ku Bapak Rijal dan mengenai PKRT di 5 aya ti para ibu atau ti para bapak anu ngagaduhan pertarosan dibuka atau dina sesi tanya jawab pangitan mangga anu bade